Ya, salam kembali. Saat ini saya mengajak setiap saudara semua untuk kita melihat pembuatan peti jenazah di tempat pabriknya langsung. Dan di sini saya juga bersama dengan owner daripada pelayanan kedukaan Bahtera Mulia, yaitu hambanya Bapak Bobi Sinaga. Siap. Ya, salam Pak Bobi. Shalom, nah, kita siap. langsung sampai ke ini nih, Siap. tempat pembuatan peti jenazah ya. Kita mau lihat-lihat ya. Siap. Nanti supaya pemirsa semua juga bisa melihat prosesnya seperti apa, lalu bahan-bahannya. Mungkin ada yang mau request gitu ya, bahan seperti apa, semua ada di sini. Siap. Nah, seperti itu mungkin kita bisa melihat ke dalam juga ya dari depan sini. Ya, mungkin Pak Bobi bisa jelaskan. Baik. Ya, ini salah satu bentuk peti jenazah yang kita produksi, yang Bahtera Mulia produksi, mulai dari pembuatan, Ya. nanti mulai dari bahan dasar, Bahan dasarnya ini. Ya, bahan dasar ini. Ya. Karena bahan dasar saat ini memang kita menggunakan particle board dan ada MDF, ada multiplex dan sebagainya. Kita buat dari bahan dasar hingga terciptanya lah peti jenazah ini dengan harga yang kualitas yang baik dan Ini harganya bagus, kualitasnya bagus juga ya. betul, Pak. Ya. Ketika nanti kita sudah tahap pengecetan dan finishing sudah kelihatan sangat baik, Pak. Sangat bagus ya. Iya. Ya, baik. Di dalam ada apa? Oh, siap. Di dalam ada beberapa Yang sudah produk-produk diproses peti. juga ya? Iya, betul, Pak. Oh, Mari kita kita lihat, lihat di Pak. dalam. Siap, Pak. Ya, ini saudara ya, ini banyak sekali peti-peti jenazah yang sedang proses untuk finishing ya. Ini belum dicat, ya, belum di amplas, ditempul ya. Setelah Betul. jadi bentuk seperti ini, tentunya ditempul dulu ya, Betul. sebelum dicat ya. Betul, Pak. Tempul. Jadi tahap pembuatan dasar, pembuatan, bahan pemotongan, dasar, ya. pembuatan, masuk di tahap kedua yaitu tahap pendempulan. Pendempulan ya. Pendempulan, setelah pendempulan kita finishing. Amplas dulu ya. Ya, amplas dulu selesai, rapi, baru kita pengecatan dasar. Pengecatannya di atas Pengecatan di atas, betul. setelah jadi. Iya, Dan setelah setelah itu, pendempulan selesai, kita pengecatan di atas, Pak. oh ya, kita lihat ke sana ini. Kelihatannya baik, Pak. banyak sekali ini. Iya, siap. Iya, ini banyak sekali ini saudara ya. Iya. Ini ada yang kecil juga ini ya. Iya. Ini diperuntukkan untuk anak-anak kelihatannya ya. Memang ini Nanti ya. salah satu produksi untuk peti jenazah memang harus memproduksi segala macam ukuran, Pak. Baik bayi, anak-anak, Ya, orang dewasa, orang tua ya. betul. Dan Semua tersedia ya. betul, kategori bayi pun ada kategorinya, Pak. Ada kategorinya Ada juga kategori. ya. Kategori pada saat bayi baru lahir itu biasanya menggunakan peti yang ukuran 80 cm. Oh, ukurannya beda. Iya, ketika bayi sudah umur 1 tahun sampai 2 tahun itu menggunakan peti yang 1 meter, Pak. Oh, sudah 1 meter. Iya, betul. Ada kadang-kadang ketika dia usia 5 tahun, karena bicara bayi ini kan di bawah 5 tahun ya, Pak ya. Kadang-kadang ada yang umur 5 tahun, otomatis semakin panjang juga, Pak. Ya, karena Jadi sudah kurang mulai lebih bertumbuh betul, ya. karena pertumbuhannya sudah semakin bertumbuh besar, sehingga kita mesti menyiapkan peti berbagai macam ukuran mulai dari 80 cm, 1 meter, 120 sampai 1 meter 50 cm. Ya, ya, ya. Seperti itu, Pak. Ini ukurannya kayak seragam ini ya, umum Nah, ya. betul, memang ini ukuran seragam. Ini ukuran seragam, memang, tetapi ada beberapa model dan finishing, Pak. Nanti akan membedakan itu. Ya, ya, modelnya, finishingnya beda. Betul. Gitu Kalau ya. untuk peti standar, otomatis pengerjaan pengaplikasiannya tidak semewah Semewah atau dan tidak semewah rumit peti yang mahal. Ya, ya, ya. Karena ada tahapan-tahapannya. Kalau untuk peti standar itu kita tahapannya cuma 1 sampai 2 kali tahapan. Kalau untuk peti yang mahal itu ada kita melewati 3 sampai 4 tahapan, Pak. 3 sampai 4 tahap. Iya, tahapan mulai pendempulan. Habis itu kita mengkoreksi kembali pendempulan tersebut, apakah ada yang bolong atau masih apa, kita mesti dempul ulang Detail kembali ya, secara detail ya, supaya sempurna ya. betul, karena memang ada pepatah kan, Pak, high price high quality. Ya, ya. Jadi ada quality ya. ada harga, ada kualitas ya. betul, ada kualitas yang perlu Yang bagus dibayar. ya.
Betul, Pak. Jadi ini banyak sekali ya, kita bisa melihat ke sana ya, Betul, Pak. saudara Mungkin ya. kita bisa lihat ada peti yang terbuat dari kayu solid juga, Pak. Oh, bahannya beda-beda ya. Beda, Pak. Ini Jadi- terbuat dari particle board dan MDF. Oh, Iya. iya. Ini yang umum ya, Ini umum, Pak, dan Yang memang sesuai dengan harga ya, Pak. sesuai harga. Ya, harga kan kadang-kadang ada warga atau jemaat gereja yang memang keterbatasan dari finansial. Dananya, iya, betul. Itu kita mesti siapkan juga seperti itu. Nah, ini proses pendempulan ya. Ya, ini proses pendempulan, Pak. Dempul Ini sebelum dicat ya. betul. Ini peti standar, Pak. Peti Ini standar. Yang standar yang kita jual dan kita berikan kepada gereja-gereja. Nah, seperti inilah, Pak. Ya, ini udah kelihatan bentuknya ya, udah bagus. Mulai terlihat Siap, betul, gitu Pak. ya. Nanti kan ada tulisannya, ada gambarnya gitu ya. Betul, Pak. Iya. Ya, ini bahannya yang kelihatannya yang mantap itu. Betul. Ya, ini juga ya, bahan bagus Pak ya. Ya, ini kayu solid, Pak. Ini Kayu solid ya? Ya, ini terbuat Ini? dari kayu. Kalau yang ini kayu jati. Ini kayu jati. Ini Oh, paling jati mahal berarti Pak. ini. Iya, Kayu jati. karena uratnya berbeda. Betul, ini kelihatan Hitam. betul ini kayu jati ini. Iya, dan Kokoh memang gitu. kayu solid kalau kita jual peti memang mesti berbagai macam ukuran dan tipe, Pak. Karena sesuai dengan permintaan ya. Betul. Daripada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya Pak ya. Betul. Iya. Kalau ini kayu Ini? mahoni, Pak. Kayu mahoni. Mahoni aja udah bagus ini. Kayu mahoni. Nah, ini Kelihatannya baru sudah bagus. tahapnya, kita baru tahap perapihan dari paku-pakunya dulu, Pak. Oh, paku-pakunya. Iya. Setelah ini didempul. Setelah kita paku ini kita koreksi dan dia sudah siap untuk didempul, sebelum didempul kita mesti amplas dulu, Pak. Diamplas dulu biar halus ya. Iya, diamplas dulu. Setelah diamplas, baru kita pendempulan, Pak. Oh. Makanya saya bilang tadi ada beberapa tahapan, semakin mahal itu tahapannya pun semakin banyak. Oh ya. Supaya menghasilkan suatu produk Kualitas yang bagus ya. yang bagus dan bermutu, Pak. Betul. Jadi setelah ini dibuat peti seperti ini, lalu diamplas, didempul, lalu naik ke atas dicat ya. Betul, Pak. Setelah jadi baru ditaruh di showroom. Betul. Nah, nanti kita akan lihat showroomnya juga ya, saudara semua. Ya, Siap. nanti kalau memang saudara membutuhkan pelayanan kedukaan, bisa menghubungi kami ya, pelayanan Bahtera Mulia. Mungkin ada satu lagi, Pak. Satu lagi di mana perusahaan-perusahaan peti mati yang belum memiliki mesin yang baru, Nah, itu masih manual, masih- mesin CNC, Pak. Oh, mesin CNC itu berfungsi untuk membuat bahan-bahan MDF itu kita ukir, Seperti Pak, gambar secara ukiran mesin. begini ya? Betul. Yang biasanya ukiran itu menggunakan pahat, kita ini sekarang menggunakan mesin CNC, Pak. Jadi ini lebih rapi kelihatannya ya, karena Iya. bukan pahat ya. Bukan pahat, karena kalau jenis bahan MDF ini itu tidak bisa dipahat, Pak. Kalau dipahat ini akan hancur. Iya, Biasanya pahat itu dapat kayu-kayu yang solid. Seperti kayu jati, Ya, itu kayu baru- mahoni bisa dipahat. Betul, dipahat dengan manual dengan tangan manual. manusia. Tetapi kalau untuk jenis kayu ini, dia harus bisa bisa diukir itu hanya menggunakan dengan mesin CNC. Iya. Dan mesin CNC hanya ada di Bahtera Mulia, Pak. Di Bahtera Mulia sudah tersedia mesin ini. Betul, Pak. Contohnya Jadi- Bapak bisa lihat dari lambang dari Alpha dan Omega ini. Nah, ini loh lambangnya, deketin sini. Ya, lambangnya ini. Ya, lambang Omega. Alpha dan Omega ini, ini kita dengan menggunakan mesin, Pak. Ini, oh ini mesin CNC. Iya. ya. Oh. Dan ini tidak bisa dipahat dan ini secara computerized, Pak. Ini Iya, dibuat. iya. Contohnya di bawah satu lagi, Pak. Ini ada yang cukup rumit. Ini salib ini. Salib, iya, Salib. yang cukup rumit. Itu ya salib Yerusalem ya, hampir mirip. Iya, betul, Pak. Ini hanya menggunakan dengan mesin CNC dan tentunya ada hanya di Bahtera Di Mulia Bahtera Kasket, Pak. Mulia. Betul. Ya. Jadi tidak diragukan lagi ya Bahtera Mulia ini karena fasilitasnya itu memadai sehingga apapun yang menjadi keinginan saudara semua ya, dalam hal ini untuk peti jenazah itu semua tersedia. Betul. Semua tersedia di Bahtera Mulia. Jangan ragu-ragu ya, karena ini merupakan persiapan untuk rumah masa depan. Iya kan? Iya kan? Itu mesin CNC-nya ada di depan, Pak. Oh, ada ya. Oh, itu mesinnya ada di depan untuk Iya. bikin ukiran salib, lalu alfa omega dan sebagainya itu ada semua ya. Betul, Pak. Ya, karena itu mesinnya, tersedia. Pak, ada di depan, Pak. Ya, ini mesinnya.
Ini mesinnya Pak ya? Ini mesinnya Pak. Oh, ya, jadi mesinnya tersedia juga ya, jadi bagus, jadi rapi. Ya Pak, ini bentuk salah satu komitmen Bahtera Mulia untuk membuat peti-peti ini menjadi berkualitas Pak. Ya, jadi ini komputer ya, Ya, ini computerized semua sistem computerized, kita tinggal mendownload di sini gambar Oh, apa sesuai gambar apa yang diinginkan bisa dibikin. Betul Pak. Ya, luar biasa ini. Jadi ini sudah memakai teknologi yang canggih ya saudara ya, dalam pembuatan peti jenazah ini untuk ukirannya dan sebagainya sudah memakai computerized. Jadi nggak perlu diragukan lagi gitu ya. Ya, ya. Betul Pak. Ya, di atas itu ada yang Ya. sudah jadi, tapi kita tadi sudah lihat ya. Betul. Nanti kita akan tunjukkan untuk showroomnya. Nah, di sana ada armadanya, ada peti-petinya yang sudah jadi, yang sudah bagus ya tentunya ya. Dan tentunya ini dibutuhkan setiap kita semua manusia, karena manusia pun pada akhirnya juga nanti akan menghadap sang Khalik gitu ya. Tapi kita nggak perlu takut, orang yang percaya kepada Tuhan itu alamatnya jelas, Amin. yaitu surga kekekalan. Untuk itu, mari sekali lagi nggak perlu ragu-ragu untuk menghubungi Bahtera Mulia. Ini pelayanan kedukaan ya, bersama dengan Bapak Bobi Sinaga ya, dan juga bisa menghubungi saya juga bisa. Nanti ada nomor handphonenya Pak Bobi Sinaga juga. Siap. Tetap semangat terus ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.